kami dari kelompok 4 PPCB dengan beranggotakan saya Elsa Marcella Sembiring dengan NIM 122190033. Perkenalkan, nama aku Raditya Gabriel dengan NIM 122190082. Perkenalkan, saya Michael John Carlos Menalu dengan NIM 122190080. Halo, saya Nur Azani dengan NIM 122190079. Perkenalkan, saya David Tiansyah dengan NIM 122190023. Perkenalkan, nama saya Kevin Andreas Nathan Pasaribu dengan NIM 122190005. Halo, jadi di sini kita sudah sampai di salah satu tempat produksinya. Ya, tepatnya ini untuk pengolahan bahan baku mentah. Jadi langsung saja. Kami dari Kementerian Daerah Pak, ya, mau tanya-tanya sedikit Pak tentang usaha mebel ini. Kalau boleh tahu Pak, untuk bahan bakunya sendiri dari mana? Dari Jepara, Dari campuran sih, dari Suluki sama dari Lampung sama Pak. Kemudian saya mau bertanya, Pak. Untuk Pak, usaha mebel ini sudah berlangsung berapa lama? 2005. Bapak interaksi pertama atau dari berarti dari kafe? Iya. Enggak. Sekeluarga. Sekeluarga. Iya. Dia mata saya. Kalau boleh tahu Pak, ini sesuai pesanan apa memang udah ada modelnya tersendiri Pak dari Ini apa? Ada yang pesan, ada stok. ada buat stok, ada juga. Kalau yang udah jadi di sana. Kalau apa? Yang udah fungsi baru. Kalau ini bahan apa mentah? Oh, bahan mentah dari Iya. berarti ada 3 bengkel ya? Iya ada. Ini khusus kursi yang di sana lemari, terus yang sana udah jadi udah finishingnya. Misalnya ini bahan mentah aja. Jadi produknya itu ada berapa, Pak? Ada kursi, Kursi tamu, kursi makan, perabotan rumah tangga. perabotan rumah tangga. Untuk bahan baku sendiri tuh Pak dihitung per barang yang dibuat atau gimana? Ya apa kalau bahan biasanya ada yang di terpotong biasanya. Terpotong. Iya. Terpotong bahan-bahan jenisnya. Kalau untuk permintaannya sendiri nih Pak yang di Lampung ini gimana Pak? Termasuk tinggi atau rendah Pak? Kalau bulan ini agak ini rendah. Agak rendah ya Pak? Karena ada faktor lain gitu Pak? Ya faktornya paling ini sih. Biasanya kalau orang beli kan orang kan dari petani gitu, petani dari sana. Kalau petaninya ada petaninya kalau pusat ini, kalau ininya ngambil artinya ya. Kalau mau barang ini cuma biasanya ramai di rumah ini kan jual mentah sama matang, jual yang itu. Kalau untuk misalnya nih Pak, untuk yang custom ya Pak, misalnya nih Kayak permintaan iya. itu tuh harganya ada perbedaan nggak Pak sama yang Beda, kalau custom agak lama oh, pesannya, soalnya kan nggak ada stok. kalau Kalau custom juga biasanya sebulan waktu. sebenarnya bisa jadi Iya. Oke. Untuk tempat penyimpanan stoknya itu dikembangkan lagi ketika pesanan sudah naik atau emang udah dibesarin sejak awal langsung besar? Jadi kalau biasanya kalau itu kalau udah lama kayak gini udah kering di dihalusin terus
Jadi dia tempatnya itu langsung besar biar muat banyak barang atau kecil-kecilan dulu Kecil-kecilan itu. baru Kalau makin besar gitu. Kalau yang gede ini apa mentah ya. Yang kami kan jualan mentah. Gitu. Kalau yang ada jadi itu biasanya 2 tahun belum laku baru di apa di pos. Sama untuk misal kayak catatan penjualan, misal dievaluasi itu per bulan atau per minggu atau bagaimana? Enggak sih, kalau penghasilan biasanya ini enggak dihitung. Gitu. Iya. Tapi kalau misal terjualnya gitu dihitung nggak? Dicatat nggak? Misal enggak ya? Cuma masuk udah habis gitu. Kalau bentuk per ini Pak, buat ini per hari bisa menghasilkan berapa atau per bulan berapa? Ada target nggak? Kalau biasanya kalau bulan kayak gini pesanan banyak, cuma dari sananya ada ini apa Bahan bakunya. bahan bakunya agak lambat. Soal sana di Jawa ini agak ini musim ini hujan banjir kendalanya. Berat ya. Karena dari paling 3 hari nyampe. Biasanya kalau pakai truk sendiri 3 hari. Gitu. Berarti ini kayunya memang asli Jepara. Biasa kayunya campuran mas. Biasanya kayu dari Lampung dibawa ke sana terus udah jadi dibalikin ke sini lagi. Kalau bagusnya sih kayu dari Jawa, dari Jawa. Soalnya kayu Lampung udah ini Kurang ya Pak. bagus dari sana. Kira-kira nih nggak Pak ya? Ada kayak perkiraan nggak Pak? Misalnya kayak kursinya terjualnya itu lebih banyak ternyata, jadi kita buat kursinya lebih banyak gitu nggak? Atau buatnya itu kayak kursinya sama lemarinya sama? Bermacam-macam biasanya mas. Gitu. Biasanya kalau kayak blend gini biasanya porsi kalau porsi. Kalau musim mau apa bilang nikahan biasanya perabotannya apa namanya lemari lengkap kayak porsi. Oh jadi kayak perkiraannya itu per musim Pak? Iya kalau musim biasanya kalau kayak gini musimnya kalau bulan puasa biasanya porsi nggak banyak kan cari harganya yang murah Ya. tapi bagus. Jadi kursinya nanti dibuat lebih banyak kalau di musim-musim kayak gini. Biasanya lihat ini ya, kalau orangnya datang nggak lihat mentahnya dulu habis itu baru proses biasanya. Biasanya ada yang ready di situ, cuma selera orangnya sih ada beda. Kalau ready biasanya 3 set 4 set biasanya. Tadi kan Pak lihat juga ya yang di sama korpri sana ya Pak, sama ibu tadi. Tadi saya lihat itu kayak ada yang pakai kaca gitu. Oh, itu yang dibuat itu biasanya. Itu yang model baru itu. Oh, kalau yang model baru pakai belakangnya pakai kaca. Gitu. Terus belakangnya pakai kaca. Biasanya kan pakai kayu yang model lama, yang model baru pakai gitu. Kalau penghasilan sih Nggak pasti ya Pak. beda plastis. Tapi Apa gara-gara apa pas pemilu kan? sepi ya kalau pemilu kan Mudah-mudahan habis Lebaran ini rame. Amin. kalau range-nya sendiri gitu Pak, jaraknya sendiri gitu ada nggak Pak, misalnya dari sekian, misalnya dari 5 juta ke 10 juta gitu Pak, ada nggak range-nya? Biasanya itu sehari bisa 5 juta. Biasanya ada orang datang lagi double lagi 12 juta bisa. Soalnya jualnya kan campuran mentah sama matang. Kalau mentah murah, kalau udah jadi aku mahal. Soalnya modalnya gede. Jadi kan tadi tempat produksinya kan ada 3 Pak.
Ya, Nah itu maksudnya di sini untuk yang mentah. kalau ini khusus mentah, khusus Ah. porsi. Terus yang kedua tadi Kedua sama khusus matangkan sama proses. setengah jadi. Ya setengah jadi. Baru yang ada kacanya tadi yang udah Udah jadi itu. Itu ada yang pesenan tapi belum dia. Oh, bukan Baru dijual masih gitu? dijual. Oh, Udah seandainya sampai beli masih DP 2 juta. Nah di situ kalau udah jadi tinggal telepon, biasanya 2 hari ambil biasanya. Itu di sana udah pesanan 1 bulan 3. nanti campurannya udah dipesan. Ah, Ada yang iya campuran ada yang ready. ada lagi tidak teman-teman semua. Baik kan? Oke, baik, saya akan menjelaskan operasional produksi. Operasional produksi dimulai dari bahan mentah yang dimana bahan mentah tersebut berasal dari Lampung dan Jepara. Bahan mentah awal atau kayu itu dikirimkan ke Jepara, agar diproses menjadi produk setengah jadi, dan akan dikirim lagi ke Lampung agar diproses finishing seperti proses penghalusan dan pengecatan. Produk yang dihasilkan yaitu ada kursi tamu, kursi meja, kursi makan, dan perabotan seperti lemari. Kemudian setelah produk jadi, kemudian akan disimpan ke gudang. Baik, saya akan menjelaskan tentang perencanaan produksi dari perusahaan tersebut. Permintaan konsumen biasanya memakan waktu lebih lama dikarenakan konsumen harus menentukan terlebih dahulu bahan baku yang akan digunakan, dan kemudian konsumen menentukan desain dan barang yang akan dibuat. Biasanya perencanaan produksi ini paling lama memakan waktu 1 bulan, tergantung dari seberapa sulit permintaan dari konsumen. Jika barang tersebut merupakan modal tetap untuk stok toko, maka barang tersebut akan ditunda terlebih dahulu pengerjaan finishing sampai barang stok pada toko mulai menipis. Saya akan jelaskan tentang perencanaan agregat produksi. Perencanaan agregat produksi dilakukan dengan menentukan total permintaan dari barang mentah yang sudah dikirim dari Jawa, kemudian dikirim ke bagian produksi untuk bahan mentah. Untuk perencanaan tidak terlalu teratur karena bergantung pada permintaan konsumen, dan juga permintaannya dari barang yang lebih banyak dijual daripada waktu ditentukan. Proses produksi tetap berjalan selama bahan mentah tetap diproduksi dari pabrik awal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses produksi di mana terdapat 3 tahapan umum pada 3 tempat produksi yang berbeda. Pada tempat yang pertama yaitu pengolahan bahan baku yang setengah jadi yang dilaksanakan oleh 4 orang, di mana pengolahannya itu dilakukan dengan memotong bahan baku yang bahan bakunya berasal dari Lampung dan merakitnya dengan penggabungan dengan bahan baku yang dibawa dari Jawa. Setelah dirakit hingga setengah jadi, bahan baku tersebut dibawa ke tempat jual untuk dilakukan finishing yang dikerjakan oleh 4 orang juga, di mana di situ dilakukan pengamplasan, pengecatan, dan lain-lainnya. Setelah produk jadi, produk dibawa ke tempat yang ketiga yaitu tempat penyimpanan sekaligus tempat penjualan produk dilakukan. Baik, jumlah pendapatan dari usaha Limajati tidak menentu dikarenakan proses penjualan lebih bergantung pada pesanan dan juga penjualan toko. Untuk saat ini, penjualan tidak terlalu baik dikarenakan adanya faktor dari luar seperti cuaca buruk dan juga pemilu yang membuat kondisi penjualan kurang stabil. Untuk kisaran pendapatan sendiri berkisar dari 5 juta sampai dengan 12 juta per hari, tergantung dari banyaknya barang yang terjual dan juga banyaknya permintaan dari konsumen. Cukup sekian untuk video yang kami buat guna melengkapi tugas PPC kami. Kami ucapkan terima kasih.